Halo semua, perkenalkan nama saya Barsa Nadir Akmal atau biasa dipanggil Barsa, NIM 1692461 dari Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara dari kelas 50 kelompok 12. Ya, salam kenal. Nama aku Dava Putra Permana dengan NIM 169242291 dari Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara. Saya di kelas 50, kelompok 12. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafizul Ilmi atau biasa dipanggil Hafiz dengan NIM 169243031 dari Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara, kelas 50, kelompok 12. Perkenalkan, nama saya Elia Pregio Alexander Stephenson Sibarani atau biasa dipanggil Elia dengan NIM 169242226 dari Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara dari kelas 50 kelompok 12. Judul kegiatan proyek kami adalah optimalisasi penggunaan ekoenzim untuk meningkatkan kualitas air dalam mengatasi krisis air bersih di Kecamatan Jatinangor demi tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Atau kami bisa meningkat judul kami yaitu Wastewater Adjustment through Treatment with Ecoenzymes and Other Resources. Kecamatan Jatinangor yang terletak di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, mengalami perubahan lingkungan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Transformasi di kawasan ini yang dipengaruhi oleh perluasan lahan, perkotaan, dan urbanisasi berdampak besar pada sumber air dan kualitas lingkungan secara keseluruhan. Kondisi ini menyebabkan krisis air bersih yang semakin mendesak. Urbanisasi dan aktivitas industri telah menurunkan kualitas dan kuantitas sumber daya air, yang dimana dapat mengancam kesehatan masyarakat dan ketersediaan air bersih di wilayah ini. Salah satu solusi yang efektif dan berkelanjutan untuk mengatasi masalah ini adalah penggunaan ekoenzim, yaitu larutan fermentasi limbah organik yang dapat meningkatkan kualitas air. Ekoenzim dapat membantu menjaga kebersihan lingkungan dan berpotensi menjadi solusi untuk krisis air bersih di Jatinangor. Berdasarkan kondisi krisis air bersih yang terjadi di Jatinangor, berikut adalah beberapa pertanyaan yang menjadi fokus perumusan masalah. Yang pertama, bagaimana dampak urbanisasi terhadap kuantitas dan kualitas air bersih di Jatinangor? Yang kedua, apa saja faktor yang menyebabkan berkurangnya lahan resapan air Jatinangor? Yang ketiga, bagaimana efektivitas penggunaan ekoenzim dalam meningkatkan kualitas air di Jatinangor? Yang keempat, seberapa besar pengaruh ekoenzim dalam mengurangi kontaminan dalam air di Jatinangor? Yang kelima, bagaimana perbandingan kualitas air sebelum dan sesudah aplikasi ekoenzim di Jatinangor? Terus, mengapa kita melaksanakan proyek ini? Dengan mengedukasikan rakyat tentang pembuatan dan penggunaan ekoenzim, kita berharap bahwa krisis air yang sedang terjadi di beberapa desa-desa di Jatinangor dan krisis-krisis serupa yang dapat terjadi di masa depan dapat ditangani dengan cara yang efektif namun murah atau terjangkau. Mengapa kita menggunakan ekoenzim sebagai media solusi? Ini dikarenakan bahwa ekoenzim sudah dibuktikan dapat menjernihkan air sampai standar bersih pemerintah. Amazing. Dan juga dibuat menggunakan bahan-bahan umum dengan proses yang tidak rumit. Amazing. Maka dengan ini, ekoenzim merupakan solusi yang tepat namun berjangka panjang. Selanjutnya, manfaat penelitian. Penelitian ini memberikan berbagai manfaat yang sangat penting bagi berbagai pihak. Yang pertama, bagi peneliti. Penelitian ini tidak hanya akan memperkaya pengetahuan akademis, tetapi juga membuka wawasan baru mengenai penggunaan ekoenzim terhadap kualitas air di Jatinangor. Hasil penelitian ini akan menjadi dasar yang kuat untuk pengembangan lingkungan di masa depan. Selain itu, penelitian ini juga berkontribusi dalam pemenuhan syarat kelulusan kelas Pancasila di Institut Teknologi Bandung, serta meningkatkan kemampuan peneliti dalam merancang dan menerapkan teknologi ramah lingkungan. Yang kedua, bagi masyarakat.
Manfaat bagi masyarakat sangatlah nyata, terutama dalam peningkatan kualitas air bersih setelah penerapan ekoenzim. Teknologi ini diharapkan menjadi solusi praktis dan terjangkau yang dapat diadopsi oleh masyarakat secara luas. Selain itu, kegiatan ini akan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan menggunakan teknologi yang bermanfaat untuk menjaga kualitas air bersih. Yang ketiga dan terakhir, manfaat bagi lingkungan. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi upaya pelestarian lingkungan. Dengan mengurangi pencemaran air dan memanfaatkan limbah organik secara efektif melalui penggunaan ekoenzim, dampak positifnya diharapkan bisa dirasakan tidak hanya di Jatinangor, tetapi juga di daerah lain yang menghadapi masalah serupa. Masyarakat Bojongringit, Jatinangor, daerah yang berada di hilir dan relatif dekat dengan pabrik industri mengalami krisis air bersih yang cukup signifikan, terlebih lagi pada musim kemarau. Urbanisasi yang melesat dan berkurangnya resapan air menyebabkan penurunan kualitas dan ketersediaan air bersih. Hal ini berdampak pada kesehatan, produktivitas, dan kesejahteraan umum masyarakat Jatinangor. Selanjutnya adalah metode pelaksanaan. Nah, pada proyek kali ini kami mempunyai 4 metode pelaksanaan. Yang pertama adalah survei, yang kedua adalah wawancara, yang ketiga adalah penyuluhan, dan yang terakhir adalah monitoring. Nah, yang pertama adalah survei, di mana kami akan melakukan survei terlebih dahulu untuk mengetahui daerah mana aja sih yang terkena dampak krisis air bersih. Dan kami dalam survei akan mendatangi secara langsung daerah-daerah tersebut. Dan selanjutnya adalah wawancara. Nah, setelah mendapatkan data dari survei, kami akan mendatangi rumah masyarakat setempat dan melakukan wawancara secara langsung kepada masyarakat untuk memastikan data yang kami dapati itu benar. Dan selanjutnya adalah penyuluhan, di mana setelah data yang kami dapati sudah benar, kami akan melakukan penyuluhan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang manfaat ekoenzim yang berguna untuk mengatasi krisis air bersih. Dan kami akan membagikan ekoenzim kepada masyarakat yang membutuhkan. Dan yang terakhir adalah monitoring, di mana kami akan melakukan pengawasan terhadap proyek kami dan kami akan memastikan bahwa proyek kami berjalan dengan baik dan berguna bagi masyarakat yang terkena dampak krisis air bersih. Selanjutnya adalah roadmap kegiatan. Nah, roadmap kegiatan proyek kami dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama adalah tahap persiapan, kedua tahap pelaksanaan, ketiga tahap evaluasi. Tahap pertama adalah tahap persiapan, dibagi menjadi 3 kegiatan, yaitu riset, di mana kami akan melakukan riset terlebih dahulu mengenai daerah yang mengalami krisis air bersih. Kedua adalah survei, di mana kami akan mendatangi daerah hasil riset kami secara langsung. Ketiga adalah wawancara, di mana setelah kami mendatangi daerah tersebut, kami akan mendatangi rumah-rumah warga setempat dan melakukan wawancara secara langsung untuk memastikan data kami benar. Tahap kedua adalah pelaksanaan, dibagi menjadi 3 kegiatan juga. Yang pertama adalah pembuatan ekoenzim. Kami akan membuat ekoenzim dengan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan daerah tersebut. Yang kedua adalah penyuluhan, di mana kami akan mengedukasi masyarakat mengenai manfaat ekoenzim dan memberitahu cara pemakaian dan dosis dari ekoenzim. Ketiga adalah pembagian ekoenzim. Nah, setelah kami melakukan penyuluhan, kami akan memberikan ekoenzim kepada masyarakat setempat untuk digunakan. Tahap terakhir adalah evaluasi. Nah, kegiatan pada tahap evaluasi adalah monitoring, di mana kami akan memantau proyek kami agar proyek kami bisa bermanfaat dan berguna bagi masyarakat. Dan kami akan meminta tanggapan kepada masyarakat mengenai proyek kami secara online. Untuk mensukseskan program ini, akan ada rencana pelaksanaan kegiatan ini. Jadwal dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut. Pada bulan pertama, akan dilaksanakan survei tempat pelaksanaan proyek pada tanggal 1. Selanjutnya, akan dilakukan wawancara dengan pihak terkait pada tanggal 7. Lalu, rencana kegiatan selanjutnya akan diadakan sosialisasi pada pihak terkait untuk membantu mengimplementasikan proyek kami pada hari H, pada tanggal 14. Dilanjut dengan mempersiapkan dengan matang hal yang dibutuhkan untuk penyuluhan pada tanggal 16 sampai tanggal 20. Setelah itu, publikasi video dan poster pada tanggal 25. Lalu akan ada penyuluhan terhadap warga setempat pada tanggal 28. Hal itu yang akan mengakhiri kegiatan di bulan pertama. Lalu pada bulan kedua akan ada monitoring atau pengawasan kepada warga setempat secara berkala
pada tanggal 5, 12, 19, dan 26, dan diakhiri dengan observasi dan evaluasi kegiatan pada tanggal 30. Pastinya untuk semua proyek kita membutuhkan dana yang cukup. Dalam konteks ini, dana yang kita perlukan adalah sebesar 1.979.450. 82% dari uang tersebut, yaitu 1.615.450, akan digunakan untuk seminar itu sendiri secara langsung, sehingga akan mencakup biaya-biaya seperti konsumsi penonton, spanduk, dan lain-lain. 18% dari budget kita akan digunakan untuk mendukung para penyelenggara dalam melaksanakan seminar ini. Contohnya, biaya transportasi, konsumsi mereka, dan seterusnya. Mari kita ciptakan air bersih bersama demi keadilan bagi semua bersama proyek Tapak Iman ITB.